siang Bu, Udah siang Bu. Oh, udah berapa mata pelajaran hari ini? 3. Ini pelajaran terakhir ya? Iya. Coba ya, Bu, ambil waktu ujung-ujung sedikit. Baik Bu. Baiklah. Anda semuanya, pada siang ini kita akan belajar mengenai etika dalam bergaul. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Walaupun anak-anak tadi pagi sudah diawali dengan berdoa, tapi dalam setiap kegiatan itu kita harus awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Nanda berdoa, Nanda. Iya Bu. Sudah selesai. Oke, semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik Bu. Baiklah, Ibu mau ambil absen terlebih dahulu. Tolong didengarkan ya. Yuk, Afrin Rani hadir Bu. Anissa Rahmi Hadir Bu. Sisri Novia Hadir Bu. Kuria Fadila Hadir Bu. Dea Aulia Hadir Bu. Nuraini Hadir Bu. Ada namanya belum tersebut? Zalma Bu. Hah? Di mana Salma? Itulah Bu, kemarin dia sakit, terus sekarang tuh tambah sakit tuh gimana Bu? Tadi pagi Salma datang? Enggak Bu, dia sakit Bu. Iya kan pengajaran jadi pagi dia sakit. Oke, Salma sakit ya. Baik. Materi kita pada siang hari ini apa tadi? Tentang Etika dalam Etika dalam bergaul. bergaul. Nah, kita pelajari materi ini agar kita itu dapat bersikap, dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam pertemanan. Walaupun kita ini sebaya ya, tapi kita tuh harus menjaga sikap kita, harus menjaga tingkah laku kita. Karena setiap orang itu manusia ya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong diperhatikan, nanti dapat disimpulkan pengertian dari etika bergaul. Silahkan diperhatikan videonya ya, Ibu tayangkan. Iya Bu. Ya Bu. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak? Apanya yang bagus? Nih lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kalau mau ujian saja. Ya begitu deh hasilnya. Memangnya kamu dapat berapa, Fatih? Kalau dia sih tidak perlu ditanya. Tuh, dari wajahnya saja ceria begitu. Pasti bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras, bikin kaget saja. Bukannya menjawab salam, malah marah-marah. Loh, memangnya harus dijawab salamnya? Seperti orang baru kenal saja. Kenal ataupun tidak kenal, yang namanya salam harus dijawab tahu. Iya, cerewet. Sudah Laras, jangan marah-marah terus dong. Sedang pusing nih, nilai ulangan kami jelek. Terus, apa hubungannya denganku? Kalian sendiri kan yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Salah sendiri. Laras, memangnya nilai ulanganmu berapa? Aku dapat 9. Paling-paling dia nyontek. Bilang saja kamu iri. GR. Kalian ini kalau dibilangin suka nggak mau tahu. Ya sudah, aku pulang duluan saja. Tuh kan, Laras marah lagi. Kalian sih. Pekan ulangan kali ini soalnya memang lebih sulit. Makanya harus belajar lebih keras lagi. Ya sudah, sesampai di rumah kita belajar lagi ya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih? Kelihatannya hari ini kamu senang sekali. Nilai ulangan Laras dapat 9, Bu. Oh ya? Alhamdulillah.
Pintar anak ibu. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ibu sudah buatkan puding yang spesial buat Laras. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ipot, Doni, mengapa kalian lesu begitu? Nilai ulangan kami jelek. Iya, soalnya susah-susah. Ya sudah, lain kali belajar lagi yang serius ya, biar ulangan selanjutnya dapat nilai baik. Sebentar, Ibu mau ke dapur dulu ya. Hei, Ipot, Doni, ayo ganti baju dulu. Nanti saja masih capek. Iya, nanti saja. Ya sudah, aku ganti baju duluan ya. Setelah makan siang, kita belajar bersama. Hah? Belajar lagi? Hah? Nah, anak-anak, ini Ibu sudah buatkan puding agar kalian semangat lagi. Puding coklat lezat. Pasti enak. Asik. Eits, jangan lupa sisakan juga bagian untuk Laras dan Fatih ya. Iya, Bu. Tenang saja. Ibu jangan khawatir deh. Nah, Ibu mau menurunkan pakaian yang dijemur sebentar. Setelah itu, kalian segera ganti baju. Wah, nikmat. Hei, Doni. Mumpung mereka tidak lihat, kita makan yuk. Ayo. Laras nggak tahu ini. Hei, kenapa kalian memakan puding bagianku? Hah? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis, pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Kalian sengaja ya? Aku panggilkan ibu supaya kalian dimarahi ibu. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini, puding bagian Laras dimakan Ipot dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Alasan, bilang saja kamu sengaja. Habis, ganti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Salah sendiri. Kamunya saja yang rakus. Dasar cerewet. Rakus, Cerewet. rakus, Cerewet. Sudah. Tidak selesai-selesai berdebatnya. Umat muslim selalu memiliki adab dan etika dalam bergaul. Memangnya ada bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti ini kalau kita mengetahui adab-adabnya. Sekarang coba perhatikan di Hollow Magic. Hollow Magic! 1, 2, 3. Yang pertama adalah saling mengucap salam dan menanyakan kabar apabila bertemu di jalan atau di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman kita yang mendapat kebaikan, kita harus ikut senang. Jangan mencemooh, apalagi berkata yang tidak-tidak. Jadi kita tidak boleh iri dengki. Tidak memotong pembicaraan dan tidak suka berdebat. Yang lebih muda menghormati yang tua. Dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Menengoknya jika sakit dan turut mendoakan kesembuhannya. Menghadiri undangan apabila kita diundang ke sebuah acara. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Oh, begitu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Itu, Bu. Ipot dan Doni tidak menyisakan puding bagian Laras. Ya sudah, nanti Ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Asik, Makan puding dibuatkan lagi, makan puding lagi. Kok kalian yang senang sih? Enak saja. Pudingnya kan cuma untuk aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya. Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Silakan
Ya Bu, tolong yang mengganggu pembelajaran tolong disimpan terlebih dahulu. Itu mengganggu kita. Tapi Bu membuat saya gagal. Diperhatikan, difokuskan kembali ke Ibu ya. Jadi berdasarkan video tadi itu dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa etika bergaul itu sikap kita dalam bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dengan teman sebaya. Jadi dengan teman sebaya itu kita juga harus bersikap dan bertingkah laku. Walaupun kan ada tuh sekarang anak-anak walaupun dia setelah besar kan jadi kayak dia bertingkah laku bersama temannya tuh kayak sembarangan aja. Iya Bu, temen saya ada yang kayak gitu Bu. Iya, siapa? Banyak Bu. Gimana? Hampir sekelas kayak gitu Bu. Itu perlu Padahal gimana ya Bu? Saya kan lebih tua dikit ya Bu, tapi mereka tuh kayak semena-mena sama saya Bu. itu sangat tidak beretika ya. Iya. Tolong nanti habis pemberian layanan ini tolong dikasih tahu teman-temannya gimana. Ada di sini ya kok Bu orangnya. Iya. Iya Bu. Kayaknya dia nggak kesindir Bu. Makanya diberikan layanan tentang etika pergaulan di sini ya. Karena ibu tahu dan nah itulah pengertian etika bergaul dari video tadi. Habis itu ibu ingin Ananda semuanya mengeluarkan kertas dan pena. Tolong dicatat. Kertas. Ya, tolong dicatat. Ananda nanti mencari beberapa bencana. Nanti Ananda semuanya mencari dari berbagai sumber mengenai satu pentingnya etika dalam bergaul. Ada yang mau pinjam pena ibu? Pinjam pena. Ya ini tidak sopan. Gaul yang penting ketika belakangan. Kan contohnya ini udah dapat kita contohnya satu ini. Pentingnya etika. Aslinya dia Bu yang semena-mena sama saya Bu. Nama saya saja Alvin etika. Ya, pentingnya etika dalam bergaul. Yang kedua, macam-macam etika dalam bergaul. Ibu nyuruh masing-masing kami. Sebenarnya ibu tadi menjelaskan, didengarkan, tidak sibuk. Ya, etikanya kurang. Tidak ada. Tidak boleh begitu kan oleh kita introspeksi diri ya. Pentingnya etika dalam bergaul, macam-macam etika. Itu sepeda. Akibat tidak Beretika. menjaga etika. Apa Bu? Akibat tidak menjaga etika. Bu Ani kok agak paksa gitu. Agak peka seketir. Oke, Bu. Maaf Di situ cara memelihara etika dalam bergaul, cara menjaga etika dalam bergaul. Cara memelihara etika. Dalam bergaul. Cara Itu aja Bu. Iya, itu 4 tuh ya. Ananda silahkan cari dari berbagai sumber, silahkan dari artikel, jurnal, atau dari buku, internet, dari AI, web silahkan. Nanti hasil dari ada didengarkan nih Afrin Rani. Ini saya tulis Bu, biar gak lupa. Hilang ya. Jadi nanti hasil dari pencarian Ananda itu dari beberapa sumber Ananda tulis. Habis itu ibu kan dari berbagai sumber tadi Ananda cari dan Ananda tulis. Nah, nanti kalian berpasangan itu mendiskusikan kembali, menggabungkan hasil diskusi Ananda tadi. Nah, nanti per kelompok itu
nanti akan mempresentasikan. Nah, kelompok lain juga akan ikut menanggapi dan memberi saran. Silahkan, Ya Bu. silahkan dicari materinya per individu dulu ya, dicari ya. Ibu kasih waktunya 15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Gitu. Yang mengerjakan itu tangannya, nggak suaranya, nggak mulutnya. Tolong suaranya dikondisikan. Tangannya tadi belum. Tangannya di mulut Bu. Pentingnya etika. Pentingnya etika tuh tahu nggak biar suka. Berpikir sudah. Tajam coba. Aku ini buat ini. Sudah. Ananda, ibu tadi diskusi ya, mencari sumber ya. Kenapa kalian diskusinya terkait macam-macam etika? Pinjam. Kalau ada yang Bu, Ani ribut terus dari tadi Bu. kalau ada yang ingin ditanyakan, Dia, silakan. dia tadi ribut-ribut Bu, jadi nggak fokus kami mengerjakan Bu. Segala kalau Iya Bu, terus kalau ditegur Ani marah-marah deh Bu. Kan Bu. Tapi aman kemudian nggak ganggu ternak warga Bu. Dia lagi gitu. sudah silakan lanjutkan saya ya. Baik Bu. Terus lagi
sudah selesai diskusi sendiri-sendiri ya. Silahkan dicari pasangannya. Ananda sudah rumbukan, udah dirembukan, kumpulkan, gabungkan informasi yang Anda peroleh dan nanti itu dapat dipresentasikan nanti per kelompoknya. Bu Ani, tadi kan kita sudah belajar mengenai pergaulan bebas ya. Jangan sampai terjerumus kamu ke dalam situ ya, Bu Rani. Silahkan diskusi bersama pasangannya ya. Ada. Maksudnya kan Pasangan kerja kelompok. Iya. pasangan saya juga tadi mana? Ada. Silahkan dilanjutkan. Nanti Ibu tunggu. Ibu kasih waktunya 5 menit cukup. 5 menit cukup. Cukup, Bu. Silahkan. Silakan. Ya Bu, tadi pengen Nani. Alah nih mah bisa catatan BK kawan apa? Kenapa jadi ABK lu? Tolong suaranya ya. Tolong yang mengganggu pembelajaran ini disimpan dulu ya nanti. Nanti Ibu ambil huri vakumnya, tolong simpan dulu. Jelas ini jualan saya. jualan kok di kelas. Jualan di kelas Bu. Soalnya teman-teman Ibu jual Tupperware. saya terinspirasi Bu. Iya, saya Iya, boleh. Boleh, soalnya tidak mengganggu pembelajaran, tapi ini sangat mengganggu pembelajaran, jadi tolong disimpan dulu ya, Uli ya. Sudah Bu. Silakan dilanjutkan diskusinya. Diskusi ini kerjasama ya, bukan sama bekerja yang belum pengalaman. 3 menit lagi ya. Ibu tadi diskusinya per pasangan. Enggak Bu, kami lagi nanya enggak ngerti Bu. Dia enggak ngerti. Bisa kalau yang nggak tahu itu silakan tanya ke ibu ya. Lanjut ah. Goblok bertanya dulu ibu. Maaf ya Bu. Maaf Bu. Tanya kurang etika ya kurang Bu. Mau diberi layanan etika. kalau sini sama Kalau baik iya kita, misalkan ya. dia ada layanan buat memperbaiki etika, mungkin Ani nomor 1. Yang akan memperbaiki etika Uli. Bu sangat kagum dengan kelas spesial ini. Ini ada Just jasa Bu, ini kelas ini Bu, kelas unggulan. Iya, kami sangat Makanya di sini. spesial itu. Iya, Bu, Rani buang sampah Bu. Kalau itu yang buang sampah sembarangan tolong diambil lagi tolong. Bentar ya Bu. bare Bentar Bu. 2 menit lagi, silakan. ya Bu. Diskusinya dipercepat ya. Ya Bu. Dari saya. Tidak Bu. Dongkol nih. Oi, kelompok. Dongkol Wak. Kalau yang nggak ada kerjasama itu nanti nggak usah dibikin namanya. Iya Bu. Ya Bu.
Sudah Bu. Kalau kami sudah Bu. Kelompok yang lain gimana nih? Sudah Bu. Sudah. Kelompok Afrin gimana? Udah Bu. Sudah. Oke, siapa ya yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kami Bu. Silakan kelompok Sisri. Oke Bu. Kami akan membahas diskusi kami pertama itu tentang pentingnya etika dalam bergaul. Nah, etika dalam bergaul itu sangat penting Bu karena menciptakan hubungan yang saling menghormati, adil dan bertanggung jawab. Etika itu dapat membantu membangun kepercayaan dan memelihara kedamaian dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya itu adalah macam-macam etika. Yang pertama itu etika bisnis, misalnya kayak mengatur perilaku dalam dunia bisnis, termasuk kejujuran, tanggung jawab sosial dan interaksi. Kedua, etika profesi. Nah, terkait dengan adat moral dalam profesi tertentu seperti medis, hukum atau teknik. Dan yang terakhir itu etika komunikasi. Etika komunikasi itu menyangkut prinsip-prinsip moral dalam berkomunikasi, termasuk kejujuran, transparansi dan rasa hormat. Nah, materi paparannya dia akan dibacakan oleh Oke, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan akibat tidak menjaga etika. Yang pertama itu adalah kehilangan kepercayaan. Jadi karena tidak mematuhi prinsip-prinsip etika, tidak mematuhi etika itu kepercayaan orang lain terhadap kita itu hilang. Jadi itu berdampak pada hubungan pribadi kita dengan orang lain, hubungan bisnis juga. Lalu dampak bisnis. Akibatnya tadi itu rusaknya hubungan sosial Bu. Jadi dengan tidak menerapkan etika tadi menyebabkan konflik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Jadi itu tuh lingkungannya jadi tidak sehat dan tidak harmonis. Yang itu ada yang selanjutnya itu ada kerugian reputasi. Jadi reputasi atau nama baik itu akan tercemar gitu Bu akibat tidak menerapkan etika. Selanjutnya itu ada terkena sanksi hukum atau sanksi sosial. Jadi saat melanggar etika atau tidak menerapkan etika, orang tersebut akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi dari perbuatannya. Dan juga ada kerusakan pada lingkungan. Konteks etika lingkungan itu maksudnya perilaku yang tidak etis dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan alam dalam jangka panjang. Dan juga kehilangan peluang bisnis. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ada etika bisnis. Jadi kalau misalkan ada tidak menerapkan etika bisnis dengan baik itu dapat mengakibatkan kerugian-kerugian seperti hilangnya pelanggan, terus pemutusan kontrak oleh mitra bisnis dan investor, seperti itu. Oke, terima kasih kepada kelompok Sisri dan Buri. Beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok, kelompok Afnani sama Nisa misalkan. Etika berteman. Etika. pentingnya Bu. Ya. Pentingnya etika. Pentingnya etika. Pentingnya etika pertemanan. Yang pertama membangun kepercayaan, yang kedua memupuk keharmonisan, yang ketiga mendukung pertumbuhan pribadi, yang keempat menjaga keseimbangan hubungan, yang kelima menjaga kualitas hubungan, yang keenam mengatasi konflik dengan bijak, yang ketujuh menciptakan hubungan emosional, yang kedelapan menjaga kesejahteraan bersama. Macam-macam atau jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika normatif, yaitu menentukan standar moral dan prinsip yang seharusnya diikuti. Yang kedua, etika deskriptif, yaitu mempelajari dan menggambarkan moralitas dalam suatu masyarakat tanpa menilai apakah itu benar atau salah. Yang ketiga, etika terapan, yaitu mengkaji prinsip-prinsip moral dalam konteks praktis seperti etika bisnis atau medis. Yang keempat ada etika metaetika, yaitu mempertanyakan sifat dasar etika itu sendiri, mencari pemahaman lebih mendalam tentang sumber nilai moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya
selanjutnya itu akibat tidak menjaga etika. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan dari orang lain. Jika kita tidak memiliki etika dalam bergaul, maka orang-orang itu akan tidak memiliki kepercayaan kepada kita. Yang kedua itu mendapatkan sanksi sosial. Lalu akibat dari tidak menjaga etika akan merusak hubungan pertemanan atau pergaulan antara kita dengan orang lain. Lalu cara memelihara etika dalam bergaul. Yang pertama itu kita bisa bersikap jujur, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mempertahankan kesopanan, dan mengendalikan emosi. Sekian dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih pada akun netizen yang Serami. Selanjutnya, silahkan beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Nuraini sama Nadia. Silahkan. Baik Bu, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pentingnya etika dalam bergaul, macam-macam etika, akibat tidak dijaga etika dan cara memelihara etika. Pentingnya etika dalam bergaul itu yang pertama, etika memperkuat hubungan sosial, etika mengurangi konflik, etika membangun kepercayaan, dan etika itu meningkatkan citra diri dan orang lain. Nah, macam-macam etika itu ada etika komunikasi, etika kerja, etika sosial, etika moral, etika profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Nah, jadi akibat tidak dapat menjaga etika yang pertama, retaknya hubungan. Nah, misalnya kalau kita tidak dapat menjaga etika, hubungan kita dengan orang lain itu dapat retak dan menciptakan konflik. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan. Kalau udah konflik sama orang lain, kita dapat tidak dipercaya lagi sama orang. Nah, kemudian yang ketiga, kita dapat terisolir. Jadi misalnya orang kesal sama kita karena kita nggak beretika, nah itu orang bisa saja mengisolir kita. Kemudian yang terakhir adalah cara memeliharanya. Yang pertama, merefleksikan itu pada dirinya sendiri. Lihat kira-kira kita sudah beretika atau belum ya. Kemudian yang kedua, hormat dan empati. Karena saling menghormati dan empati itu sangat dibutuhkan dalam lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan itu secara terbuka. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa misalnya menjaga etika, dia harus bilang sama orang lain biar orang lain bisa bantu dia caranya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok ini dan Dea. Beri aplaus dulu. Oke, berdasarkan hasil diskusi nanti tadi itu etika itu memang sangat penting ya dalam bergaul, karena dengan etika itu dapat menjaga hubungan kita, menjaga kesejahteraannya, memperkuat keharmonisan dalam bergaul. Jadi kalau kita tidak ada etika itu dalam bergaul akan terjadi satu konflik di mana itu mungkin ada yang satu ini dijauhkan karena dia tidak memiliki sikap yang baik dalam beretika. Jadi etika itu memang sangat penting ya dalam bergaul. Ibu ada video mengenai akibat dari tidak beretika dalam bergaul. Silahkan diperhatikan ya. Ya Bu. Nah, lanjut Kak. Berdasarkan video tadi, kan dapat kita lihat dalam berteman itu kita harus saling menghargai ya, saling menjaga lisan. Jadi segala sesuatu yang dalam bergaul itu saling dikomunikasikan sehingga tiap-tiap orang yang berteman dengan kita itu tidak saling menyakiti ataupun saling tersakiti dengan ucapan kita. Itulah pentingnya kita dalam bergaul. Sehingga dengan menjaga komunikasi, dengan menjaga lisan dalam bergaul, kita itu dengan menjaga lisan dan berkomunikasi dengan baik, dengan beretika dalam bergaul, itu tuh kita dapat mempererat silaturahmi kita dalam bergaul. Jadi kita tuh tidak dijauhkan oleh teman-teman. Sekian sepertinya. Ibu ada ice breaking untuk Ananda semuanya.
itu SBG-nya namanya Cikidot. Iya. Gimana tuh, Bu? Misalnya kayak Ananda tahu yang one marshmallow Cikidot? Tahu. Tidak, Bu. Tidak. Tahu. Tahu. Iya lagi ya, kamu tahu ya. Misalnya kalau one marshmallow Cikidot sama punya itu satu sama. Terus kalau two marshmallow-nya ini dua. What two marshmallow, Cikidot. Kalau three marshmallow, Cikidot. Paham? Paham, Bu? Kita mulai ya. Iya. Kita dua percobaan saja. Kita mulai dari Dea. Oh, saya mau kok. Iya. One marshmallow. Cikidot. Two. Kalau one marshmallow, Cikidotnya satu, punya satu. Lanjut ke two marshmallow, Cikidot, three marshmallow, Cikidot, begitu. Sampai berapa marshmallow, Bu? 5 saja. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Silahkan Dea. One marshmallow. Cikidot. Two marshmallow. Cikidot, Three marshmallow. Three marshmallow. Cikidot. Four marshmallow. Cikidot. Four marshmallow. Cikidot. Five marshmallow. Cikidot. Bagusnya sih macam-macam banyak, tapi karena kita terkendala waktu ya, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Jadi setelah diskusi bersama-sama tadi, Ibu akan memberikan sebuah KPD. Silakan Anda isi. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih 10 menit cukup. Menit ya. Sudah selesai. Sudah. Silakan ke kelas kumpulkan. Aku biar ibu yang Berdasarkan paparan materi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada, biar Ibu tunjuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Ibu pilihnya 2 orang ya. Kepada Surya. Silahkan disimpulkan materi hari ini. Ketika bergaul, etika dalam bergaul itu tuh adalah cara kita itu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita sesuai dengan
norma dan aturan-aturan yang berlaku. Itu. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Yang lain gimana? Sependapat dengan Huria, Bu. Pendapatnya itu seperti apa ya? Seperti Huria yang katakan tadi, Bu. Ya, tolong diungkapkan kembali. Apa tadi? Etika bergaul itu adalah cara kita menjaga perkataan berlaku kepada teman, Bu. Baik berteman, pokoknya berteman lah, Bu. Terus agar teman merasa nyaman dengan kita, Bu. Kalau misalnya kita tidak beretika, otomatis teman akan menjauhi kita, Bu, karena kita tidak memiliki batasan-batasan gitu, Bu, dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, terima kasih Mbak Rani. Nah, Ibu harapkan ya Ananda semuanya itu dapat menjaga etikanya dalam bergaul, bukan dalam bergaul saja, tapi dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh dapat bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, sepertinya bel pulang sudah berbunyi. Silakan bereskan alat-alatnya. Kita mau berdoa pulang terlebih dahulu. Jangan lupa pitak hari ini ya, tolong dibersihkan kelasnya. Iya, Bu. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.